Serep, kisah perjuangan gadis desa yang menjadi legenda karate. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Serep bersama neneknya. Rumah mereka hanyalah gubuk reot yang hampir roboh, namun di dalamnya penuh kehangatan kasih sayang. Serep yatim piatu sejak kecil, ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan tragis. Meski hidup serba kekurangan, semangat Serep untuk belajar dan bermimpi tak pernah padam. Sejak duduk di bangku SD, Serep menyukai karate. Ia belajar dari buku-buku usang yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Dengan bimbingan seorang guru olahraga, ia mulai memahami dasar-dasar karate. Meski sering diejek karena tubuh kecilnya, Serep terus berlatih dengan giat. Ia percaya, kekuatan sejati datang dari tekad, bukan ukuran tubuh. Di kelas 6 SD, Serep mengikuti kejuaraan karate tingkat kabupaten. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil menjadi juara. Namun, perjalanan menuju kemenangan tidak mudah. Pernah suatu malam, Serep diganggu 10 berandalan yang mengejeknya. Dengan keberanian dan teknik yang ia pelajari, Serep berhasil mengalahkan mereka tanpa rasa takut. Peristiwa ini membuatnya dihormati di desa. Saat SMP, Serep semakin mengasah kemampuannya. Ia berhasil memenangkan kejuaraan karate tingkat provinsi, mengalahkan lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Semua orang terkejut, seorang gadis desa mampu mengalahkan atlet dari kota besar. Serep pun mulai dikenal sebagai Mutiara Desa. Di SMA, Serep mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi juara nasional. Ia menjadi kebanggaan desanya, bahkan namanya mulai muncul di surat kabar lokal. Meskipun sibuk dengan latihan, ia tetap menjadi siswa berprestasi di sekolah. Guru-gurunya sering memuji kecerdasan dan kedisiplinannya. Berkat prestasinya, Serep mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama. Ia memilih jurusan pendidikan olahraga, sejalan dengan mimpinya untuk memajukan karate. Di kampus, ia terus berlatih dan mengikuti berbagai kejuaraan. Ia lulus cum laude, membuktikan bahwa perjuangan dan tekad selalu membuahkan hasil. Setelah lulus, Serep mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON, dan berhasil meraih medali emas. Tak lama kemudian, ia terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Asian Games. Di sana, ia kembali mengharumkan nama bangsa dengan memenangkan medali emas. Atas pencapaiannya, pemerintah memberikan hadiah uang miliaran rupiah. Dengan uang tersebut, Serep memutuskan untuk membuka dojo karate di kota. Ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak kurang mampu untuk belajar karate tanpa biaya. Dojonya berkembang pesat dan melahirkan banyak atlet berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai seorang pegawai negeri di bidang olahraga, Serep tetap rendah hati. Ia sering mengunjungi desa-desa terpencil untuk memberikan pelatihan gratis. Baginya, membantu orang lain adalah cara terbaik untuk bersyukur atas semua pencapaian yang ia raih. Salah satu muridnya, seorang anak yatim bernama Andi, berhasil menjadi juara nasional. Serep merasa bangga, karena Andi mengingatkannya pada masa kecilnya. Ia selalu berpesan kepada murid-muridnya, kemenangan bukan soal mengalahkan lawan, tapi mengalahkan diri sendiri. Dojo Serep menjadi tempat yang istimewa. Banyak orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sana, berharap bisa mengikuti jejak Serep. Di setiap sudut dojo, terpajang foto-foto Serep saat bertanding, menginspirasi siapa saja yang datang. Meski sibuk, Serep tidak melupakan neneknya. Ia membangun rumah baru yang nyaman untuk mereka berdua. Neneknya, yang dulu sering khawatir tentang masa depan Serep, kini tersenyum bangga melihat cucunya menjadi inspirasi banyak orang. Suatu hari, Serep mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai atlet dan pelatih teladan. Dalam pidatonya, ia mendedikasikan penghargaan itu untuk neneknya dan semua orang yang pernah percaya padanya. Hidup ini adalah perjalanan. Kisah Serep menyebar luas. Banyak media meliput perjalanannya dari seorang gadis desa hingga menjadi legenda karate. Namun, Serep tetap menjadi pribadi yang sederhana. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat senyum di wajah orang-orang yang ia bantu. Hingga kini, Serep terus berkontribusi untuk masyarakat. Ia tidak hanya melahirkan atlet berprestasi,
tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang merasa hidupnya sulit. Kisahnya mengajarkan bahwa dengan kerja keras, keberanian, dan doa, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan.